Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsa di mana saja berada, video kali ini akan mengisahkan tentang anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Arsa, pembicaraan tentang putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pembicaraan yang jarang diangkat. Tidak heran, sebagian umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri beliau, atau siapa saja nama anak-anaknya. 6 dari 7 anak Rasulullah terlahir dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Penasaran siapa nama mereka? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like dan share. Semasa hidupnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 7 orang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh anak ini berasal dari 2 istrinya, yakni istri pertama Khadijah, yang memberikan 6 orang anak dan Maria, istri terakhirnya yang memberikan 1 orang anak. Meski demikian, tidak semua putra dan putri Nabi Muhammad tumbuh hingga usia dewasa. Di antaranya ada yang meninggal di usia muda, bahkan masih bayi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 orang putra, dari Siti Khadijah dan Maria di antaranya adalah 1. Al-Qasim. Al-Qasim adalah putra pertama Nabi Muhammad dari Siti Khadijah. Qasim dilahirkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia Qasim terbilang pendek. Berbagai literatur menyebutnya meninggal dunia di usia 2 tahun. Kisah kematian putra sulung Rasulullah ini juga diriwayatkan dalam Al-Quran Surat Al-Kautsar. 2. Abdullah. Abdullah dikenal dengan nama Et-Taib, yang artinya, yang baik, dan Et-Tahir yang berarti, yang suci. Bukan tanpa alasan sebutan ini diberikan. Pasalnya, Abdullah lahir dalam keadaan sudah Islam. Abdullah adalah putra Rasulullah yang lahir dari Khadijah. Dia lahir di Bisah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Tak berbeda dengan kakaknya, Abdullah juga wafat dalam usia muda ketika masih anak-anak. 3. Ibrahim. Ibrahim adalah putra bungsu Nabi Muhammad yang dilahirkan oleh Maria. Umur Ibrahim tidak berbeda dengan kedua kakak laki-lakinya. Sekitar 17 atau 18 bulan setelah dilahirkan, Ibrahim meninggal dunia di Madinah. Putri-putri Nabi Muhammad dari pernikahannya dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 4 orang putri di antaranya adalah 1. Zainab. Zainab adalah putri pertama Nabi Muhammad dari Siti Khadijah. Setelah dewasa, Zainab menikah dengan Abu Al-Ash bin Rabi, bin Abdul Uzza bin Abdul Syams, yang merupakan sepupunya sendiri. Zainab menikah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad telah resmi menjadi Rasul, Zainab masuk Islam, mengikuti jejak seluruh keluarganya. Namun, sang suami tetap memeluk agama jahiliyah, sehingga Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya. Tidak berapa lama, Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah yang kemudian diikuti suaminya, yang langsung memeluk Islam. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, sebab Zainab meninggal dunia di tahun ke-8 Hijriah. 2. Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu anha menikah dengan sahabat Nabi Muhammad, yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ruqayyah mengikuti jejak ayah dan suaminya melakukan hijrah. Namun, dia terserang demam dan meninggal dunia, tepat setelah Perang Badar berakhir. 3. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga merupakan anak dari Siti Khadijah yang dilahirkan 6 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Ummu Kulsum menikah dengan Utbah bin Abu Lahab, yang menceraikannya bahkan sebelum menyentuh Ummu Kulsum. Setelah itu, ia dinikahi Utsman bin Affan pada tahun ke-3 Hijriah. 4. Fatimah Az-Zahra.
Fatimah juga merupakan putri dari Khadijah yang lahir di Mekah jauh sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah. Fatimah juga merupakan salah satu anak Rasulullah yang menjadi teladan banyak orang. Fatimah adalah putri bungsu yang dinikahkan dengan salah satu sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib. Banyak orang meneladani sifat sabar yang dimiliki Fatimah. Hidup serba susah bersama sang suami, tak membuat Fatimah patah arang. Berbagai julukan pun didapatkannya. Fatimah wafat pada bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah, atau 6 bulan setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Semoga kisah-kisah di atas menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta semua keturunan dan para sahabatnya. Amin.